sangat berbeda. Dan ini kebetulan saya itu membantu disertasi dosen UNY Pak Zainul. Yeah. Oh, hampir dia juga sebelumnya itu blank. Oh iya, beda banget. Yang paling penting juga bagi teman-teman itu nanti kalau menganalisis unsur karakter itu juga beda, yang dianalisis itu apa. Tentu saja yang tidak bisa ditinggalkan juga oleh teman-teman, jangan lupa bahwa drama itu kapan ditulis, kapan, ada peristiwa apa, ada periode apa. Misalnya yang paling gampang gini deh, nanti kita lihat bahwa mulai awal tahun 2020 nanti akan banyak karya baik puisi, cerpen, novel, dan drama yang ada yang tentang pandemi, ya kan Pak Zainul? Yeah. Ya kan? Ya, kalau kita nggak lihat tentang sejarah penulisannya, kita nanti juga akan miss apa yang dibicarakan tokoh itu beda ya. Karena begini, misalnya saya pernah kan mahasiswa itu ketika ada sebuah drama yang menceritakan tentang peristiwa 27 Juli pada zaman Soeharto, ya, itu dikira itu peristiwa yang baru terjadi gitu ya. Itu sudah miss-nya itu sudah jauh gitu ya, sudah jauh. Jadi perlu diketahui, hati-hati juga ketika membaca teks. Karakter yang ditampilkan pengarang itu kadang-kadang memang ada misinya. Jadi pengarang ya, dosen itu harus mengarahkan bahwa hati-hati. Jadi maksud pengarangnya itu tidak harus seperti yang ada di cerita di dalam teks itu. Mungkin juga ada misi yang lain. Karena apa? Ini dia yang ingin saya kemukakan pada teman-teman yang hadir. Perbedaannya adalah pada tema. Kalau tema di dalam cerpen atau di dalam novel, tema adalah bla bla bla. Tapi di dalam drama, tema itu moral dan tema itu pemikiran atau jadi konklusi eksternal yang terhadap kehidupan, ya, terhadap kehidupan. Jadi itu sangat besar. Kalau nggak ada lagi gini, misalnya temanya kawin paksa. Temanya tentang cinta yang tak sampai atau tentang pengkhianatan, enggak. Jadi itu harus tema dalam drama pasti akan lebih dari satu. Ya. Kemudian ya ini tidak saja kalau drama yang baik itu seperti apa? Tidak hanya filosofis, tapi ada pengalaman baru bagi pembacanya. Jadi dulu zaman Yunani, perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, itu kan mulai pada zaman Yunani, itu kan untuk upacara, ya. Nah, di situ ada kata katarsis, itu mulai dari situ. Jadi itu untuk penyucian jiwa. Jadi orang yang datang di stadium itu, ada 14.000 orang, itu kalau dia stres, itu disarankan nonton drama Pak Zainul. Bukan drama Korea, drama di situ. Itu untuk penyembuhan jiwa. Bukan Korea, untuk penyembuhan jiwa. Kenapa? Semua penderitaannya itu akan dilemparkan ke tokoh-tokoh tragedi. Nah, sebelum saya akhiri, saya coba ingin memperlihatkan satu makalah saya yang sudah sangat simpel dan itu boleh di-copy, Pak Zainul, boleh di-share. Oke.
ini tentang misalnya saya meneliti tentang wacana orang-orang kalah dalam drama-drama Indonesia sebagai representasi sosial masyarakat tentang tahun. Wah, ini jelas ini tendensi proyek. Tapi di sini menarik, saya menemukan bahwa orang-orang yang tidak bisa kritik pemerintah karena keterbatasan itu justru karyanya bagus-bagus. Karyanya bagus-bagus. Ya. Itu luar biasa. Jadi bagus-bagus. Jadi sini ada contohnya, dan misalnya cara menganalisis ini pakai Gramsci ya. Cara menganalisis ya. Teman-teman mahasiswa ini harus juga tidak hanya retelling, menceritakan kembali, tapi harus ada kutipan dialognya. Dan ini biasanya tidak sederhana. Raja tak punya lagi mahkota, karena raja tak ada lagi istana. Kemana lagi kita menyembah dan bertanya? Tak sepantasnya kursi raja didudukinya. Hilangkan mahkota, hilang kebanggaan kita. Ini enggak. Ini bukan hanya sekedar tentang cerita di dalam teks itu, tapi sindiran yang sangat luar biasa pedas dengan bungkus estetika yang tinggi, ya. Itu kritik apa? Itu harus, teks itu ditulis kapan? Teks itu ditulis tahun 2000. Ya. Ada apa di tahun 2000? Saya kayak gitu ya. Ada apa di tahun pada saat itu apa yang terjadi misalnya gitu ya. Ini coba teman-teman, itu menarik sekali. Saya kira banyak sekali yang bisa digali dari karya sastra Indonesia, terutama drama ya, yang bisa dijadikan penelitian, dan itu sangat menarik. Dan ketika misalnya tentang Hang Tuah, pengalaman saya pernah share di Malaysia, orang banyak terkaget-kaget karena di sana itu kan dipuja. Ketika itu muncul di Wistan Hadi, itu justru Hang Tuah itu dikritik habis-habisan. Jadi tokoh utamanya itu Jebat. Ya. Jadi sangat menarik, dan orang Malaysia sangat shock waktu itu. Ya. Ini misalnya saya kira banyak sekali yang bisa digali dan bisa jadi bahan untuk diskusi. Ini karya saya tahun lalu, Pak Sainul. Kebetulan saya ini sudah firasat kayaknya mau datang ke Jepang, karena saya kebetulan sebelum pergi ke Jepang ini nerbitkan ini ya, benar-benar nggak ngerti gitu ya, itu ya. Oke, saya kira itu dulu, dan bisa bahan diskusi, dan menarik sekali yang saya tulis itu tentang drama Indonesia zaman Jepang, dan betul-betul mengagetkan saya. Ini datanya banyak saya ambil di Belanda, Pak Sainul, tahun 2019. Kebetulan anak saya juga sedang penelitian di Belanda, jadi kami berdua, ibu dan anak, penelitian bersama. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ningrum.